Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil wafa, thumma amma ba'd. Kawan Gansas dan kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan kali ini kembali kita akan melanjutkan bagaimana profil sosok sahabat mulia yang bernama Umar Ibn Khattab radhiyallahu an yang sudah kita bahas pada episode yang sebelumnya. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas bagaimana masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu an setelah berseteru dengan adiknya sendiri. Beliau membaca surat Thaha dan beliau meyakini setelah membaca surat Thaha tersebut bahwasanya seluruh rangkaian ayat-ayat ini bukanlah rangkaian yang dibuat-buat oleh manusia. Dan mustahil manusia bisa membuat rangkaian seindah ini. Karena tidak diragukan lagi bahwasanya beliau juga adalah salah satu orang yang pandai untuk berpuisi pada saat itu. Lalu setelah beliau membaca surat Thaha tersebut, masuklah benih-benih hidayah ke dalam diri beliau. Lantas beliau melanjutkan perjalanannya dengan mengatakan, aku ingin langsung bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berangkatlah beliau kembali ke kediaman Arqam bin Abil Arqam, di mana posisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu berada. Diketuklah rumah Arqam bin Abil Arqam tersebut, yang ternyata di dalamnya bukan hanya ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja, namun ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Di dalamnya juga ada Hamzah bin Abdul Muttalib yang sudah lebih dahulu mereka semua masuk Islam, serta beberapa sahabat yang lain. Ketika dilihat bahwasanya mengetuk itu adalah Umar bin Khattab, langsung yang menyapa beliau adalah Hamzah bin Abdul Muttalib yang juga memiliki perangai dan juga sosok yang perkasa sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an, sekaligus sebagai paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibukalah pintu itu oleh paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu Hamzah. Langsung dicengkram leher Umar bin Khattab yang pada saat itu posisinya sedang membawa pedang yang sedang terhunus. Lantas setelah dicekik lehernya dikatakan, apa yang akan engkau lakukan wahai musuh Allah? Karena pada saat itu memang sangat dikenal sekali Umar bin Khattab ini adalah orang yang paling keras untuk memeluk agama Islam. Bahkan orang yang paling keras permusuhannya terhadap agama Islam. Ya. Lantas beliau tidak mengucapkan kata-kata lain pada saat itu kecuali mengucapkan syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada saat itu bergemuruh, bergetarlah seluruh sahabat yang ada pada saat itu, mengungkapkan rasa bahagianya dengan cara menitikkan air matanya, bahwasanya orang yang selama ini sangat diperhitungkan, sangat berbahaya dengan Islam, ternyata berbalik arah malah mendukung Islam. Kawan Gansas dan juga kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, ternyata sangat luar biasa. Setelah masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, Islam pada posisi yang sangat diperhitungkan oleh kaum musyrikin Quraisy, yang tadinya lemah, yang tadinya diremehkan. Namun setelah Umar bin Khattab masuk Islam, ini semuanya kaum muslimin sangat diperhitungkan, sangat berhati-hati kaum musyrikin untuk mencelakai kaum muslimin kembali, karena ada sosok Umar bin Khattab. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan Islam datang dalam keadaan yang terasing dan juga lemah. Lalu setelah masuk Islamnya Umar bin Khattab, Islam kembali menguat dan juga kembali menunjukkan kejayaan. Sampai-sampai setelah meninggalnya Umar bin Khattab, Islam kembali menjadi lemah. Inilah bagaimana kekuatan dan juga sosok Umar bin Khattab sangat berartinya di dalam Islam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, ternyata tak cukup sampai di situ. Beliau malah mengumumkan keislamannya
Di tengah-tengah pada saat itu, kebanyakan bahkan hampir mayoritas sahabat ini menyembunyikan keimanannya, namun berbeda dengan Umar. Sosok yang sangat perkasa ini, beliau mengumumkan keislamannya. Beliau langsung berlari ke tengah-tengah kota Mekah dan berdiri di hadapan Ka'bah, kemudian mengatakan, "Wahai kaum musyrikin, ketahuilah bahwasanya Umar bin Khattab sudah masuk Islam. Maka masuk Islamlah kalian." Pada saat itu banyak kaum musyrikin yang kaget. Orang yang selama ini memusuhi Islam ternyata berbalik. Yang akhirnya apa? Umar bin Khattab pada saat itu sampai-sampai dikisahkan beliau adu pukul oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Sampai-sampai pada saat siang hingga malam hari tak selesai adu pukulnya dengan kaum musyrikin Quraisy. Setelah dari situ semuanya kalah di hadapan Umar. Lantas beliau mengetuk pintu gembongnya orang-orang musyrikin Quraisy, langsung menantangnya. Siapa dia? Yaitu Abu Jahal bin Hisham. Ya. Yang ternyata paman dari Umar bin Khattab itu sendiri. Mengetuk pintunya kemudian mengatakan, "Wahai Abu Jahal, jangan macam-macam engkau dengan Islam kembali. Karena aku Umar bin Khattab sudah masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Ya. Kagetlah Abu Jahal bin Hisham tersebut, langsung menutup pintunya dan Umar pun pergi berlalu menghampiri seluruh pimpinan-pimpinan Quraisy untuk mengumumkan keislamannya. Bahkan ada satu kisah menarik lagi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini untuk menunjukkan bagaimana kekuatan dan juga keperkasaan Umar bin Khattab di dalam agama Islam. Apa itu? Ketika berhijrah. Ya. Ketika berhijrah, seluruh kaum muslimin rata-rata berhijrah ke Yathrib. Ini berhijrah yang ketiga kalinya setelah 2 kali berhijrah ke Habasyah. Ya. Namun yang ketiga ini Umar bin Khattab ikut berhijrah. Semuanya berhijrah dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Ada yang tengah malam berhijrahnya, ada yang ngumpat-ngumpat berhijrahnya. Namun berbeda dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau sholat 2 rakaat di depan Ka'bah, kemudian mengumumkan di depan Ka'bah, "Wahai kaum musyrikin Quraisy, siapa saja yang anaknya ingin menjadi yatim, yang istrinya ingin menjadi janda, temui aku di depan kubah ini, maka aku akan berikan itu semua kepada keluarga kalian." Ini luar biasa. Sehingga setelah Umar bin Khattab berhijrah, kaum muslimin berhijrah dengan leluasa. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kawan Gansas yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua. Tidak cukup rasanya kalau kita mengupas satu persatu bagaimana keistimewaan dan keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Namun ada beberapa keutamaan lain yang hendak saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ibrah yang paling berharga untuk kita dan juga menjadi pembelajaran, ya, agar kita menghormati para sahabat. Utamanya adalah para sahabat yang termasuk dalam Khulafaur Rasyidin. Salah satunya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini sebagai Amirul Mukminin Khulafaur Rasyidin yang kedua. Ya. Kisah menarik lain yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau adalah sosok yang sangat dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kalau ada nabi setelahku, maka Umar bin Khattab adalah orangnya." Karena memang beliau adalah salah seorang dari kaum muslimin yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Bahkan ada sebagian ulama yang mencatat bahwasanya ada sampai 20-an pendapat-pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu an yang langsung disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan pada perang Badar, bagaimana mengurusi tawanan tersebut. Pendapatnya Umar yang dipilih. Ya, namun ternyata banyak yang memusuhi Umar bin Khattab, bahkan beliau meninggal pun di tangan orang Majusi. Karena pada masa Umar bin Khattab, kekuasaan Islam menyebar, Persia runtuh di tangan kepemimpinan Umar bin Khattab. Hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang disembah, tidak ada lagi api yang disembah. Ya, sehingga beliau ditusuk dari belakang oleh salah seorang Majusi yang dia berpura-pura untuk masuk Islam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan juga memberikan ganjaran yang besar
kepada sahabat Umar bin Khattab ini, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang mengambil ibrah dan qudwah hasanah dari beliau radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.